Satbang. Halo guys. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Pada pagi hari ini kami akan menjelaskan materi tentang globalisasi. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu globalisasi, globalisasi itu adalah dampak yang terjadi secara menyeluruh, tidak hanya di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia. Contohnya kayak roti bakar tadi, itu sudah menjadi makanan orang di seluruh dunia. Nah, untuk dampak-dampak globalisasinya akan dijelaskan oleh Haris Ivanusowa. Nah guys, jadi dampak globalisasi bukan hanya terdiri dari satu bidang saja, namun mereka memberikan pengaruh kepada seluruh bidang yang ada di dunia. Mau tahu contohnya? Ayo ikut. Oke guys, ini adalah salah satu contoh dari globalisasi, yaitu komunikasi dan informatika. Contoh lainnya, ayo. Nah guys, ini adalah contoh lain dari globalisasi. Jadi, dampak dari globalisasi ada dua. Yang pertama, dampak positif dan juga dampak negatif. Untuk penjelasan dampak tersebut, mari kita simak video berikutnya. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dan memberi contoh yang mana tentang dampak positif dari globalisasi. Yang pertama ada di ilmu pengetahuan yang berkembang, yakni berkembangnya ilmu pengetahuan yang cepat berpengaruh terhadap perkembangan teknologi yang membantu kehidupan manusia. Contohnya, pemanfaatan teknologi internet di bidang perdagangan. Baiklah teman-teman, selanjutnya yang kedua adalah mobilitas yang tinggi, yang mana dengan berkembangnya di bidang transportasi, maka memudahkan kita dalam berpergian kemana-mana, termasuk ke luar negeri. Selanjutnya ada komunikasi yang makin cepat dan mudah, di mana dulu kita sangat susah dalam berkomunikasi, bisa melewati surat ataupun yang lain-lain. Namun sekarang dengan adanya telepon dan media-media lain, kita lebih cepat menghubungi orang-orang baik di dalam negeri, luar negeri dengan cakupan dunia. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke dampak negatif. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama adalah pola hidup konsumtif. Konsumtif sendiri itu berarti berlebihan. Jadi, pola hidup konsumtif adalah suatu pola hidup di mana seseorang menggunakan barang atau jasa secara berlebihan, di mana ia sebenarnya tidak terlalu membutuhkan barang atau jasa tersebut. Nah, contohnya bisa kita lihat pada tanaman ini. Nah, pada tanaman tersebut banyak sekali jenis-jenis tanamannya yang sebenarnya tidak harus dibeli. Apalagi pada tanaman yang kita lihat memiliki jenis yang sama. Nah, yang kedua adalah sikap individualistik. Dengan majunya teknologi di era globalisasi sekarang ini, banyak manusia yang merasa tidak membutuhkan orang lain. Dan manusia sendiri adalah makhluk sosial yang harus bersosialisasi dengan orang lain. Nah, dengan adanya teknologi, manusia merasa tidak perlu membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Dapat kita lihat dalam contoh berikut ini. Seseorang tersebut tidak merasa tak acuh dengan lingkungan sekitarnya, meskipun orang lain berada di sekitarnya. Baiklah guys, kami kampret sih, kami tertinggal ya. Tapi ya nggak apa-apa, kami kini alhamdulillah. Jadi setelah selesai guys video kami buat, semoga bisa bermanfaat bagi yang menontonnya. See you guys. Pau.